Kawin mana ini? Selamat malam Pak Tio. Selamat malam Pak Agus. Kelihatannya Bapak sedang bingung dan khawatir, tidak bersemangat seperti biasanya. Kenapa Pak Agus? Ada yang bisa saya bantu Pak Agus? Mohon maaf Pak, saya jadi mengganggu waktunya Pak Tio. Tidak apa-apa Pak Agus. Gini loh Pak, saya ini mau cerita tentang masalah saya. Apakah Pak Tio bisa membantu saya Pak? Dengan senang hati Pak Agus. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Agus? Jadi gini Pak, sebenarnya saya itu ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak di kelas saya. Seperti itu Pak. Oh, masalahnya apa ya Pak Agus? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu, Pak. Gini Pak, kalau saya ngajar, ada salah satu murid yang tidak bersedia mengerjakan tugas. Pasti ada alasannya. Kalau saya dampingi itu dia mau mengerjakan tugas, tapi Hmm. ketika tidak saya dampingi secara individu, dia itu tidak mau menyelesaikan tugasnya. Oh, jadi salah satu murid Bapak belum bisa mandiri ya, Pak? Iya, Pak. Masih ingin didampingi dan mengerjakan tugasnya, perlu pendampingan ya, Pak? Iya, betul, Pak. Jadi saya itu bingung harus bagaimana ini untuk mengatasi masalah ini. Jadi agar di saat pembelajaran itu suasananya tenang, kondusif, serta anak-anak itu dapat belajar secara mandiri. Gitu, Pak. Hmm. Jadi seperti itu masalahnya, Pak Agus. Oh ya, Pak Agus. Pernah tidak Bapak menerapkan pembelajaran mandiri selama ini? Hmm, sepertinya pernah, Pak. Pada waktu kegiatan diskusi kelompok itu saya pernah melibatkan siswa untuk berkelompok dan meminta siswa itu untuk menjadi tutor sebayanya, tutor temannya gitu, Pak. Ya, Bapak kalau dengan pemberian kegiatan yang menyenangkan mulai diskusi kelompok, anak tersebut bagaimana reaksinya Bapak, Agus? Pada saat diskusi kelompok, anak tersebut itu antusias dalam kelompoknya dan diberi tutor, Pak. Dia itu merasa senang sekali gitu. Jadi pada waktu dibimbing dengan tutor yaitu temannya, dia itu mau mengerjakan tugasnya sampai selesai. Gitu ya Pak Agus. Jadi dengan kegiatan tutor, melibatkan siswa dan siswa lainnya, membuat dia senang ya. Dan dengan Iya, didampingi temannya sebagai tutor, dia lama-kelamaan bisa menyelesaikan tugas. Demikian Pak Agus. benar sekali, Pak. Tapi saya masih punya masalah, Pak. Jadi Hmm, setiap masalah kegiatan diskusi dan tutor, kemudian kembali lagi ke pembelajaran klasikal individual. Dia itu kembali tidak mau menyelesaikan tugasnya. Setiap hari pasti seperti itu, Pak. Jadi saya ini bikin pusing gitu, Pak. ya 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 ya. Oke, Uh, disela Terus sedikit. apa yang ingin Bapak lakukan supaya anak tersebut dapat menyelesaikan tugas di waktu pembelajaran? Saya mau membuat rencana pembelajaran yang lebih melibatkan siswa untuk berdiskusi dan lebih menyenangkan, Pak. Hmm. Nah, terus rencana pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa Pak Agus ya? Hmm, mungkin contohnya pembelajaran yang tidak membosankan, Pak. Misalnya saya itu pakai media pembelajaran yang menarik, bervariasi, serta pemberian tugasnya itu dengan penilaian yang berjenjang sesuai kebutuhan siswa. Sepertinya bisa, Pak. Gitu ya Pak. Terus contohnya bagaimana Pak Agus? Pembelajaran yang menarik dan bervariasi, serta pemberian tugas dengan penilaian berjenjang sesuai kebutuhan siswa itu seperti apa ya Pak Agus ya? Mungkin medianya yang menarik itu contohnya media atau sumber belajar yang multimedia, Pak. Hmm. Kemudian dalam pembelajarannya itu bervariasi. Anak memilih kegiatannya sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian penilaiannya juga berjenjang bagi siswa yang sesuai kebutuhan belajarnya, sesuai dengan kegiatan yang telah saya sediakan, Pak Tio. Nanti saya akan menerapkan tutor teman sebaya. Kemudian nanti saya juga akan melakukan diskusi yang lebih interaktif lagi. Hmm. Hmm. Nah, nanti anak tersebut saya dampingi temannya sebagai tutor. Nanti dikurangi kegiatan tutornya seiring kemandiriannya yang dapat meningkat itu, Pak. Oke, 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 oke. Berarti Bapak akan menyediakan media belajar yang menarik dengan multimedia ya Pak Agus ya?
Ya, Pak. dan menyediakan kegiatan yang bervariasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian penilaian yang berjenjang sesuai kebutuhan siswa, seperti itu ya Pak Agus ya, yang tadi katakan ya. Iya, Pak, betul, Pak. Rencana yang bagus Pak Agus. Iya, Pak. Jadi saya ini sekarang itu merasa sedikit lega, Pak, karena awalnya itu saya jujur pusing, bingung dalam menyelesaikan masalah ini. Tapi setelah saya bicara dengan Pak Tio, saya merasa lega, Pak. Alhamdulillah, jika Pak Agus sudah merasa lega, tidak bingung dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, kapan kira-kira Pak Agus akan melaksanakan rencana itu Pak Agus? Oh, untuk pelaksanaannya rencana insya Allah mulai minggu depan, Pak. Oke, minggu depan ini ya Pak Agus. Nah, Iya, Pak. kira-kira nanti siapa yang akan Pak Agus libatkan untuk membantu rencana tersebut Pak Agus? Untuk pelaksanaan tersebut, rencananya insya Allah saya akan melibatkan rekan saya, Pak, untuk mendokumentasikan dan menjadi pengamat supaya dapat memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang saya laksanakan. Gitu, Pak. Oke, saya tunggu cerita selanjutnya dengan keberhasilannya ya Pak Agus ya. Ya, terima kasih Pak Tio sudah mau menemani saya dan mendengarkan cerita unek-unek permasalahan saya. Ya Pak Agus, sama-sama. Dengan senang hati kita bisa menemukan solusi bersama ya Pak Agus ya. Iya, Pak. Terima Ya, kasih. sama-sama Pak Agus. Selamat malam Pak Agus. Apakah hari ini ada waktu luang untuk saya bisa berbincang dengan Bapak? Ya, selamat malam Bu Win. Kalau malam ini kebetulan saya ada waktu luang, Bu. Kelihatannya Ibu sedang bingung, tidak bersemangat seperti biasanya nih. Kenapa ya, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Pak, tapi sebelumnya mohon maaf ya Pak ya, karena saya jadi mengganggu waktu luang Bapak. Enggak Bu, nggak apa-apa. Silakan saja kalau mau bincang-bincang dengan saya. Begini loh Pak, saya tuh mau cerita tentang masalah saya yang saya alami di sekolah. Apakah Bapak Agus bisa membantu saya? Ya, selamat malam Bu Win. Kalau malam ini kebetulan saya ada waktu luang, Bu. Kelihatannya Ibu sedang bingung, tidak bersemangat seperti biasanya gitu loh. Kenapa ya, Bu? Iya nih Pak, tapi sebelumnya saya mohon maaf banget sama Bapak. Saya jadi mengganggu waktu Bapak. Nggak apa-apa, Bu Win. Silakan saja, santai saja kalau mau berbincang-bincang dengan saya. Begini loh Pak, saya itu mau cerita masalah murid saya di sekolahan. Apakah Pak Agus punya waktu untuk saya bisa berbincang-bincang Pak? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi Pak dari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi di kelas saya. Gitu ya, Bu. Masalahnya apa ya itu, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan sekarang. Mungkin saya bisa membantu. Iya nih Pak, di kelas saya itu ada seorang anak yang lumayan aktif Pak. Anak ini sulit sekali untuk diem. Dia suka sekali ngusilin teman-temannya. Dia juga suka pada saat kegiatan dimulai, dia suka ngusilin teman-temannya. Tidak fokus dengan pelajaran yang diberikan sama gurunya. Kemudian saat pembelajaran dimulai juga, dia sibuk dengan aktivitasnya, dengan mukul-mukul meja. Katanya saat saya tanya, bilangnya main drum Bu, gitu. Kemudian pada saat mengerjakan tugas, anak ini selalu minta didampingi karena pada saat tadi gurunya menerangkan, dia tidak fokus sama sekali. Itu loh Pak yang membuat saya berpikir bagaimana ya caranya anak ini bisa fokus dalam pelajaran dan tidak usil gitu. Oh, jadi salah satu murid Ibu itu ada yang lumayan aktif, kemudian tidak mau fokus dalam pembelajaran, kemudian punya kebiasaan mengganggu temannya. Apa benar begitu, Bu Win? Benar Pak Agus. Iya, itu benar. Saya jadi bingung nih. Harus bagaimana untuk mengatasi anak ini? Padahal murid saya ini sudah naik tingkat kelompok B loh.
Yang dulunya itu 1 tahun kemarin itu murid saya ini kelompok A. Mungkin masih ditolerir ya, masih kelompok A, dia tidak masih belum bisa fokus. Tapi kan dia sekarang sudah kelompok B, Pak. Kemudian, Gitu ya. tapi masih saja belum bisa mengendalikan emosinya, Pak. Maksud Bu Win itu mengendalikan emosi itu yang bagaimana ya, Bu? Gini, Pak. Maksud saya, mengendalikan emosi itu saya berharap anak ini bisa menekan emosinya untuk tidak marah-marah, untuk tidak usil sama temannya. Kemudian perilakunya itu bisa terarah gitu loh, Pak. Karena dia kan, saya pikir dia itu sudah mampu untuk melakukan itu dan tidak mengganggu teman-temannya dalam belajar. Karena setiap hari nih, Pak, ini ada cerita, setiap hari anak ini nih selalu ada laporan, "Bu, ini habis nakal." Ada saja yang nangis seperti itu, Pak. Itu dipastikan setiap Gitu ya. hari. Oh, jadi seperti itu masalahnya Bu Win. Iya, Pak. Oh ya, Iya. Bu Win pernah tidak menerapkan pembelajaran diferensiasi? Saya pernah, Pak. Saya pernah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Tetapi itu yang saya pemetakan pertama, identifikasi pada siswa itu adalah kognitifnya, Pak. Jadi saya petakan berdasarkan kognitif anak masing-masing, begitu, Pak. Oh, gitu. Bagaimana reaksi murid Ibu tersebut saat pembelajaran dengan berdiferensiasi berdasarkan murid? Bagaimana Bu reaksi murid Ibu saat pembelajaran dengan berdiferensiasi berdasarkan kognitif murid? Nah, ini Pak, yang buat pusing saya lagi. Ternyata reaksi murid saya yang satu ini malah tambah. Dia ini tidak bisa fokus di dalam satu tempat, tetapi dia berpindah-pindah tempat. Kan gini, Pak. Di pembelajaran diferensiasi yang saya buat itu saya buka 4 area, Bapak. Sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut. Tentu saja dengan ukuran tadi adalah kognitifnya. Anak ini berpindah ke tempat satu, ke tempat yang lain, ngusili temannya, tidak mengerjakan tugasnya, tapi hanya ngusilin temannya saja, karena dia merasa bosan dengan tugas-tugas tersebut. Oh, gitu ya, Bu. Jadi yang dimaksud Bu Win menentukan area itu seperti apa ya, Bu? Gini, Bapak, Pak Agus, kan di pembelajaran diferensiasi ya berdasarkan minat bakat itu kan ada minat anak yang berdasarkan auditori, kemudian ada minat anak yang berdasarkan visual, ada minat anak yang berdasarkan kinestetik, begitu Bapak. Kemudian saya membuat pembelajaran yang saya dasarkan atas kemampuan anak di minatnya di bagian auditori, kemudian kinestetik dan visual tadi. Tetapi tetap pembelajaran yang saya buat tetap berfokus pada tujuan pembelajaran yang meskipun berbeda-beda seperti itu, Pak. Terus apa yang ingin Ibu lakukan supaya murid tersebut itu dapat mengendalikan emosinya, kemudian dan bersosialisasi dengan baik di waktu pembelajaran? Sepertinya itu saya harus membuat rencana pembelajaran yang baru deh, Pak. Tentu saja dengan diferensiasi lagi. Tapi pembelajaran yang bagaimana ya yang saya buat biar anak ini tuh bisa lebih bisa mengondisikan emosinya seperti itu ya, Pak ya? Nah, maksud Ibu dengan mengidentifikasi kesiapan belajar siswa lagi begitu ya, Bu? Terus apa yang menurut Bu Win mau dilakukan lagi untuk murid yang kebutuhan pengendalian emosinya itu sangat kurang ini? Oh, gini ya Pak, kok jadi saya kepikiran ini. Malam ini saya kepikiran. Bagaimana jika saya menerapkan pembelajaran diferensiasi
Tidak hanya berdasarkan kesiapan belajar siswa berdasarkan kognitifnya saja, tapi emosi, sosialnya di dalam pembelajaran, di dalam itu saya juga pikirkan, saya juga identifikasi, kemudian minat anak seperti tadi auditori, kinestetik dan visual itu bisa saya petakan, mungkin anak ini bisa lebih baik. Jadi menurut Bu Win akan mencoba membuat pembelajaran berdiferensiasi yang tidak hanya mengidentifikasi kesiapan belajar murid dari segi kognitifnya saja ya, tetapi juga dari segi sosial emosional seperti itu, Bu. Iya, betul Pak Agus. Saya berencana seperti itu. Jadi rencana pembelajaran yang mengidentifikasi sosial emosional murid itu yang seperti apa ya, Bu? Yang begini Pak Agus, sosial emosional itu kan, pembiasaan anak setiap hari ya Pak Agus. Saya harus mengidentifikasi, murid-murid saya berdasarkan perilakunya setiap hari, begitu. Contohnya bagaimana, Bu, melihat perilaku murid itu? Contohnya begini Pak Agus, saya kan setiap hari tahu sikap anak, kemudian perilaku anak kepada teman-temannya, di lingkungannya. Terus tahu kesiapan belajarnya, kognitifnya juga tahu karena anak-anak itu adalah murid-murid saya sendiri. Tinggal saya cari pemetaan minat berdasarkan audio audio auditorinya, kemudian kinestetiknya, kemudian berdasarkan visualnya. Nanti saya berencana itu mau membuat pembelajaran yang anak tersebut bisa mengikuti dengan senang begitu, bahagia begitu. Jadi pembelajaran berpusat pada anak, rasanya kok bayangan saya seperti itu ya Pak Agus. Oh gitu ya, Bu Win. Kemudian media yang akan Ibu gunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai auditori, visual, kinestetik, itu yang seperti apa? Bisa diberi contoh, Bu? Kalau itu untuk kegiatan yang auditori, visual, dan kinestetik, mungkin saya akan mempergunakan media yang karena anak-anak saat ini tuh suka dengan kegiatan di game atau apa, mungkin saya bisa menggunakan di game, kemudian saya juga bisa menggunakan untuk pemutaran video-video pembelajaran, kemudian bisa saya pakai poster-poster, dan tentu saja untuk kinestetik anak saya bisa mempergunakan bahan-bahan yang ada di alam begitu Bapak dan Pak Agus, biar anak ini merasa bahagia, senang dalam belajar begitu. Wah, keren. Oke. Berarti Ibu akan menyediakan media belajar yang menarik dengan multimedia dan menyediakan kegiatan yang bervariasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, kemudian media tersebut memanfaatkan lingkungan sekitar murid seperti itu ya, Bu? Betul Pak Agus. Iya. Rencana yang bagus itu, Bu. Iya Pak, sekarang saya merasa lega sekali setelah dapat berbincang dengan Bapak. Awalnya itu saya bingung, masih ini harus anak ini mau diapakan ya, biar dia dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih ya Pak Agus, saya merasa sangat lega sekali. Ya, alhamdulillah jika Bu Win sudah merasa lega dari yang sudah Ibu rencanakan tadi. Nah, kapan kira-kira Bu Win akan melaksanakan rencana itu? Untuk pelaksanaan pembuatan RPP-nya mungkin mulai besok Pak, tapi pelaksanaannya mungkin minggu depan saya laksanakan karena ini hari Kamis ya, berarti mungkin hari Senin Ya. akan saya laksanakan, begitu Bapak? Oke. Minggu depan berarti ya. Iya Nanti Pak. saya tunggu cerita selanjutnya dengan keberhasilannya ya, Bu. Iya. Itu, Bu. Terima kasih ya Pak Agus atas waktunya yang sudah mau mendengarkan, menemani saya bercerita dengan masalah saya. Ya, Bu, sama-sama. Dengan senang hati saya juga bisa menemukan solusi bersama dengan Ibu. Seperti Terima itu, Bu. kasih.
luar biasa. Tepuk tangan dulu lah, tepuk tangan. Tok, 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 tepuk tangan. Ya, hasil dari pengamatan saya untuk Kak Win sangat super sekali, kreatif sekali. Ya siap, Kak Win. Selamat malam, Kak Win. Maaf mengganggu sebelumnya. Iya, Apakah Bu Win mempunyai waktu luang untuk malam hari ini? selamat malam Pak Tio. Kalau malam ini sepertinya saya punya waktu. Apa ada yang mau dibicarakan? Kelihatan Kak Tio seperti kurang semangat sih kelihatannya. Ada masalah apa sih? Ya, Oh ya, mau maaf sebelumnya Bu Win. Sehingga saya mengganggu waktunya Bu Win. tidak ada apa-apa Kak Tio. Silakan saja kalau mau berbincang-bincang, terbuka saja. Oke. Hmm. Begini loh Bu Win, saya mau cerita tentang masalah saya. Apakah Ibu Win bisa membantu dan mendengarkan saya ya, Bu Win? Dengan senang hati Pak Tio, saya akan mendengarkan apa yang Pak Tio mau sampaikan kepada saya. Eh, Gini loh Bu Win, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu Win. Pikiran saya buntu, Bu Win. Oh, masalah apa yang buat Pak Tio sampai buntu pikirannya itu? Coba Bapak ceritakan. Apa yang sedang Bapak rasakan? Mungkin saya bisa bantu. Begini loh Bu Win, kalau saya sedang mengajar, ada salah satu murid saya yang selalu onar. Terkadang dia suka mengganggu temannya. Tangannya itu ya suka bermain-main begitu, Win. Mm-mm, Nggak bisa diam. iya. Ada aja ulahnya dan saya sudah berusaha, Bu Win, untuk mendekati murid tersebut agar tidak mengganggu temannya. Oh, jadi ada murid Pak Tio yang suka buat onar gitu ya, Ya. dan suka mengganggu temannya. Apa benar seperti itu, Pak Tio? Iya, Bu Win, bener. Eh, Saya juga jadi bingung harus bagaimana ya untuk mengatasi masalah ini agar di saat pembelajaran suasananya tenang dan kondisif serta murid juga merasa bahagia bila bertemu dengan saya, Bu Win. Oh, gitu ya, Pak Tio. Kalau saya dengar dari cerita Pak Tio, itu anaknya suka buat onar ya? Buat onar yang bentuk seperti apa mungkin bisa diceritakan? Oh, ownernya suka jahil sama temannya, Bu Win. Kadang di depannya rambutnya dijamak, terus kadang lagi dia nendang-nendang temannya. Ada lagi kadang-kadang bukunya temannya diambil dan ketawa aja gitu. Ada aja ulahnya. Oh, gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya masalah Pak Tio. Oh ya, Pak Tio, pernah tidak Oh ya. merasakan kelas yang nyaman dan kondusif selama ini? Ya, ya pernah Bu Win. Pada waktu kegiatan di awal pembelajaran ya Bu Win. Mm-mm. Ketika ice breaking Bu, Oh, gitu saya ya. memberikan permainan yang melibatkan murid ya untuk bermain bersama Bu Win. Oh, gitu. Sama Bu. Kalau dengan pemberian ice breaking murid tersebut bagaimana reaksinya, Pak Tio? Nah, murid tersebut antusias dalam Oh, mengikuti ice breaking Bu. iya ya. Dan dia merasa senang. Serta pada Oh. waktu ice breaking, dia tidak membuat onar. Malah murid tersebut terlihat bahagia sekali Bu Win. Oh, gitu ya. Jadi dengan kegiatan ice breaking membuat dia senang dan tidak membuat onar lagi begitu ya, Pak Tio? Benar Bu Win. Tapi saya masih punya masalah lagi Bu. Mm-mm, Setiap habis ice breaking dan mm-mm. mulai kegiatan pembelajaran, dia mulai membuat onar lagi Bu Win. Setiap hari seperti itu. Jadi saya pusing dan ingin selalu marah membuat tensi saya naik terus Bu Win. Oh, terus apa yang ingin Pak Tio lakukan supaya anak tersebut tidak membuat onar dan pada saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran?
Kalau dilihat dari ice breaking sih salah satunya melalui permainan atau game ya Bu. Murid tersebut tidak membuat onar, malah bahagia sekali Bu Win. Saya coba nanti membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan ya Bu Win. Oh, rencana pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa ya Pak Tio ya? Mungkin diceritakan bisa? Ya contohnya pembelajaran yang tidak membosankan. Misalnya menggunakan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi atau permainan-permainan atau game tetapi sesuai dengan topik pembahasan materi, Bu Win. Sepertinya bisa nggak ya Bu? Oh ya, contohnya apa ya Pak Tio? Pembelajaran yang menarik, bervariasi, kemudian bisa digunakan untuk permainan atau game begitu? Ya, media yang menarik contohnya ya media atau sumber belajar yang nyata. Kemudian dalam pembelajaran bervariasi, anak memilih kegiatan sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang telah saya sediakan Bu Wi nantinya. Oke, oke, oke. Berarti Bapak akan menyediakan media belajar yang nyata begitu ya, Pak ya? Dan menyediakan kegiatan yang Iya, bervariasi sesuai dengan bakat dan minat seperti yang Pak Tio sudah sediakan seperti itu ya, Pak ya? iya Bu Win. Terus ada apa lagi Bapak punya model pembelajaran yang membuat anak ini bisa mengendalikan emosinya mungkin, Pak? Apa ada yang bisa di dalam jenengan mau pembelajaran itu ada ide lain begitu Pak? Saya ingin anak-anak bermain sambil belajar Bu. Dari permainan Oke, itulah anak-anak bisa belajar dan bersenang-senang. oke, Jadi yang utama adalah membuat anak senang dan bahagia. Tetapi masuk ke materi, Bu. Tanpa mereka sadari sebelumnya, Buin. oke. Berarti bermain sambil belajar, bagus Pak nih. Menggunakan sumber media yang nyata, kemudian serta kegiatan yang bervariasi, rencananya dalam mengatasi anak yang suka membuat onar begitu ya Pak? Rencana Iya, yang bagus Buin. Pak Tio nggih. Ya, syukurlah Buin. Akhirnya sekarang saya merasa lega Iya. karena jujur saya agak ragu dalam menyelesaikan masalah ini. Tapi setelah berbicara dengan Ibu Win, saya merasa hati saya pelong, Bu. Rasanya ya udah, alhamdulillah ada perubahan, Bu. Syukurlah Pak Tio sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, kapan Pak Tio akan melakukan rencana pembuatan RPP yang menyenangkan seperti itu? Ya untuk pelaksanaannya rencananya minggu depan, Buin. Oke, minggu depan ya. Saya tunggu loh Pak Ya, Tio keberhasilannya Bapak. Oke, ya terima kasih ya Buin sudah menemani saya dan mendengarkan cerita curhat saya. Sekali lagi, mohon maaf ya Buin bila mengganggu aktivitas Buin dan saya banyak bicara dengan Buin. Sudah Buin, saya pamit dulu ya. Selamat malam ya Buin. selamat malam Pak Tio. Selamat berusaha. Saya tunggu minggu depannya. Terima kasih. Ya, Ya, terima kasih Buin. sama-sama. Monggo Kak Agus. Ya, kalau dari pengamatan saya itu sudah jos, bagus. Mimiknya, intonasinya,